Selamat malam, Bung Rocky. Wah, April Somad, Pak Ustadz, enak ketemu. Apa kabar, Bung Rocky? Dipertemukan oleh alam semesta ya. Apa kabar? Sehat? Sehat dan enak. Alhamdulillah. Gimana kabar musim COVID ini? COVID itu bagian dari keperluan alam semesta untuk menguji banyak hal, soal kesehatan, soal kenikmatan hidup, soal persaudaraan, solidaritas, dan soal kedunguan kebijakan negara. Itu juga diuji oleh COVID tuh. Kira-kira COVID ini menambah akal sehat atau menambah kedunguan? Banyak pejabat yang negatif COVID tapi positif stupid gitu. Gitulah, Ustaz. Oke ya, terima kasih ya diundang. Ya. Kenapa? Saya ucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Bung Rocky. Bung Rocky pernah merubah singkatan nama saya menjadi Ustadz Akal Sehat. Iya, dan sekarang kita bertemu. Itu artinya akal pasti ketemu akal. Dengkul pasti ketemu dengkul gitu. Akal sehat pasti ketemu akal sehat. Akal maling pasti nyari akal maling gitu kan. Dia akan mencari yang sepadan ya. Gitu, oke. Enak saya diundang, terus kita bisa ngobrol apa aja. Apa standar akal sehat bagi Bung Rocky? Standar pertama tidak menipu, tidak deception, tidak mengalihkan isu dengan cari-cari alasan. Itu standar dari akal sehat. Jadi kalau ada orang yang suka buang badan, nggak mau bertanggung jawab terhadap kebijakan, itu pasti akalnya didengkul gitu. Karena dengkul lebih mudah berpindah-pindah tuh kan. Kalau kesenggol kan dengkulnya bisa tempurungnya bisa pindah. Karena itu akal ditaruh di kepala supaya dia lurus gitu. Bung gitu Rocky, lah. Yes. Menonton video Bung Rocky berarti melihat kritik akal sehat. Itu Bung Rocky selama kritik ini ada tekanan, ancaman tidak? Oh iya, banyak juga yang nonton video saya bukan buat lihat akal sehat saya, tapi menunggu saya buat delik lewat video itu. Itu banyak yang menunggu saya kepleset di dalam video lalu diubah jadi delik. Nah, itu bahayanya tuh. Jadi mudah-mudahan Ustadz Somad juga diperlakukan semacam itu. Saya ingin diperlakukan semacam itu. Jadi ada orang yang nunggu delik dari ucapan Ustadz Somad. Karena lebih banyak orang yang mau menunggu delik daripada menunggu akal sehat. Itu sebetulnya problem kita begitu. Penonton buzzer itu lebih banyak. Ya. Mereka yang menunggu delik ini masuk kelompok mana ini? Itu masuk partai buzzer sejahtera itu. Karena mereka jadi sejahtera dengan jadi buzzer gitu. Ngelaporin orang, lalu dapatlah amplop tergantung kualitas buzzer, ada yang tebal, ada yang tipis. Ketika buzzer memusatkan perhatiannya kepada para cendekiawan, para ulama, lalu kemudian sekarang mulai mengembangkan jaringannya, menghantam sampai ke komika. Apa yang terjadi sebenarnya? Jadi itu pertanda bahwa itu buzzer itu tidak dipersiapkan dengan akal. Kalau buzzernya berakal, dia harusnya tertawa kalau ada komika. Kan fungsi komika membuat kita bahagia. Masa diserang orang membuat bahagia? Itu hidup tanpa komika itu sama dengan hidup tanpa kesehatan jiwa. Jadi justru si buzzer mesti senang karena kritik itu disatirkan oleh komika. Kan itu bagian dari keseharian politik komika tuh. Jadi ini buzzer yang memang cuman disuruh aja tuh, dan kebanyakan buzzer kan memang kurang pengetahuan tentang kenikmatan berpolitik. Nah itu mudah sekali untuk nyeruduk si kiri, nyeruduk kanan, mengintai orang itu. Pekerjaan yang paling buruk di dalam hidup manusia itu adalah menjadi buzzer, karena dia sekaligus dungu, sekaligus jadi pengendus,
sekaligus jadi budak. Dia jadi budak dari kedunguannya sendiri kan, itu kan bagian yang paling buruk dari manusia, menjadi budak dari kedunguannya sendiri. Wah itu parah tuh, saya nggak tahu tuh Buzzer, apa nanti hukumannya. Buzzer ini ada nggak akalnya, Bung Rocky? Ada, Buzzer tuh suka pinjam akal, tapi karena dia pinjam, dia nggak tahu fungsi dari akal itu. Kalau akalnya sendiri kan dia tahu fungsinya. Bisa-bisa dia pinjam akal yang lebih buruk dari akalnya tuh. Itu soalnya si Buzzer itu. Kenapa kita ngomongin Buzzer ya? Ketika Buzzer mengkritik ulama, mungkin follower ulama tidak begitu banyak di dunia maya. Ketika Buzzer menyerang kritikus atau ya seperti Bung Rocky Gerung, mungkin tidak sebesar viewer, follower komika, karena mereka artis, mereka banyak pengikut, banyak. Apa yang terjadi sebenarnya? Buzzer itu kan dia seharusnya paling nggak dia mampu bikin klasifikasi siapa yang efektif untuk diserang itu. Kalau dia pakai otak, dia serang satu tokoh akarnya, maka pohonnya goyang, pohonnya rubuh, dahannya kering, lalu daunnya gugur. Ini dia serang daun, akarnya masih kuat. Kan itu Buzzer yang nggak punya IQ kan. Jadi dia capek serang kiri kanan, dia serang ulamanya diamin aja tuh, nggak terganggu dengan soal-soal begituan. Dia sering kritikus, ya kritikus juga anggap ini ngapain ngeladenin Buzzer. Akhirnya dia sering komika yang adalah daun itu. Dan nyerang daun itu percuma karena daun itu bergoyang. Kalau dia serang akar, Buzzer ini menyerang akar, bisa pohon itu tumbang. Tapi kalau nyerang daun, itu komika makin senang tuh. Dia akan berbalik lagi tuh. Daun itu lentur, karena itu nggak begitu diserang, ya udah dia melambai-lambai aja si Buzzer, dia pusing. Karena komika yang kemarin diserang akhirnya, ya. Kalau mereka berakal, semestinya apa yang diserang? Akar itu apa yang Bung Rocky maksudkan akar? Kan dia mesti nyari bagian paling kuat dari oposisi itu. Tapi dia nggak bisa temuin, karena oposisinya udah bersama-sama dia juga kan, udah masuk ke dalam. Jadi dia frustrasi sebetulnya. Dia nyari akar, akarnya ada di situ. Dia serang akar di dalam istana, ya istana yang runtuh kan. Jadi benar-benar Buzzer itu terjebak karena ketidakmampuan untuk membaca mana substansi, mana yang sekedar gejala. Jadi itu sialnya Buzzer Indonesia itu. Buzzer Melayu kan begitu jadinya. Ada slogan revolusi mental. Sebetulnya yang tepat revolusi mental atau revolusi akal sehat, Bung Rocky? Revolusi mental itu peralatan setelah revolusi akal sehat itu. Jadi dia mesti tahu dulu bahwa semua revolusi yang kita sebut perubahan itu pertama-tama perubahan di akal. Nah kalau yang mau revolusi mental akalnya nggak sehat, itu artinya revolusinya juga pasti mental, bukan mental jadinya. Revolusinya mental balik. Dan sekarang kita lihat revolusi mental itu mental balik pada pembuat gagasan itu. Kan terlihat dalam hari ini defensif, sikap defensif. Jadi tidak terasa bahwa slogan itu berisi, kan semua orang bicara revolusi mental dan isinya kosong, karena revolusi yang tidak dituntun dengan akal pikiran, dia betul-betul jadi retorika aja. Kalau kita mau revolusi dengan akal sehat, kita mesti manfaatkan fasilitas pedagogi, mendidik rakyat, memberi rakyat kepercayaan diri. Tapi kalau revolusinya sekedar diucapkan sebagai slogan, dia jadi demagogi, bukan pedagogi. Jadi berbusa-busa ngomong, tetapi point of view-nya tidak ada. Padahal revolusi selalu dituntun oleh paradigm, oleh point of view. Nah, pemimpin yang nggak punya point of view, dia akan kelabakan untuk lihat mana sebetulnya elemen paling strategis untuk memulai satu revolusi mental. Nah, saya dulu berpikir revolusi mental itu artinya mempersiapkan publik dengan kecerdasan sesuai dengan perintah konstitusi, cerdaskan kehidupan bangsa. Kan konstitusi cuma perintahkan dua hal pada presiden, cerdaskan kehidupan bangsa, pelihara fakir miskin. Di situ sumber revolusi mental tuh. Yang terjadi enggak, kecerdasan bangsa merosot terus,
karena jalan pikiran tidak dibangun, yang dibangun jalan tol, itu buruk sekali kan. Juga kesehatan masyarakat tidak dijaga, karena dana sosial itu dialihkan untuk dana infrastruktur dan pemenuhan akumulasi ekonomi. Jadi dua soal itu yang seharusnya jadi target dari revolusi mental, kecerdasan bangsa dan kesehatan publik, tidak dijalankan oleh yang mendapat amanah dari rakyat.